latar belakang konversi meja bundar. Pada 18 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer kuat terhadap Indonesia dan melanggar perjanjian Renville yang telah disepakati bersama. Sebelumnya, Belanda juga melancarkan agresi militer satu sebagai bentuk pelanggaran perjanjian Linggarjati. Agresi militer dua Belanda mendapat kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dunia internasional. Terlebih lagi, Belanda menangkap sejumlah pimpinan Indonesia termasuk Soekarno, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan beberapa menteri kabinet yang tengah bertugas di ibukota sementara Yogyakarta. Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB menegur Belanda dan menuntut pengembalian seluruh petinggi Republik Indonesia serta pemulihan pemerintahannya. Penyebab terjadinya konferensi meja bundar. Sebelumnya, Indonesia sudah beberapa kali mengadakan diplomat dengan pihak Belanda, seperti Perjanjian Linggarjati 1946, Perjanjian Renville 1948, dan Perjanjian Romroyen 1949. Nah, konferensi meja bundar diadakan untuk melanjutkan Perjanjian Romroyen dan upaya Indonesia untuk lepas dari Belanda. Sebelum KMB berlangsung di Den Haag, pihak Indonesia dan BFO atau Komite Federal Bentukan Belanda mengadakan perundingan inter-Indonesia. Hasilnya, kedua pihak sepakat untuk mendirikan Republik Indonesia Serikat. Perundingan inter-Indonesia dilaksanakan dua kali, yaitu di Yogyakarta pada tanggal 19 Juni 1949 dan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1949. Selanjutnya yaitu tujuan dari konferensi meja bundar. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia Belanda sekaligus memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Lanjut ke slide berikutnya yaitu tokoh konferensi meja bundar. Yang pertama, Muhammad Hatta sebagai pemimpin delegasi Indonesia. Kedua, Muhammad Roem sebagai wakil pimpinan delegasi Indonesia. Ketiga, Supomo, Juanda Kartawijaya, Johannes Leimena, dan Ali Sastroamidjojo sebagai anggota dari delegasi Indonesia. Keempat, Sultan Hamid II dari Pontianak sebagai pimpinan delegasi BVO atau Negara Federal Bentukan Belanda. Kelima, Johan van Maarseveen sebagai Menteri Wilayah Seberang Laut dan pemimpin delegasi Belanda. Yang terakhir, Tom Critchley sebagai diplomat dari Australia dan pengamat PBB. Lanjut ke slide berikutnya yaitu tentang isi dan hasil dari KMB atau konferensi meja bundar adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui RIS atau Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember tahun 1949. Yang ketiga, masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS. Yang keempat, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda. Yang kelima, kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet atau kapal perang kecil akan diserahkan kepada RIS. Yang terakhir, tentara kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang tentara kerajaan Hindia Belanda atau KNIL akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI. Minister-president Drees opent de plechtige bijeenkomst. De deur geopend naar een onafhankelijk en soeverein Indonesisch volksbestaan en naar ingrijpende historische betekenis zal zijn voor beide volkeren. Een vruchtbare samenwerking mogen volgen
verklaar ik. Nederland beide zullen er wel bij varen en het nageslacht zal ons dankbaar zijn. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita pada kami adalah kemauan yang luhur untuk menjaga kepelihara agar dalam negara muda yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban dan harus menjadi tempat bagi setiap orang tak memandang bangsa atau agamanya. Georganiseerde rechtsstaat opbouwen die een waardig lid Aan de Verenigde Staten van Indonesië over te dragen, heeft het die bereidheid ook in zijn grondwet verankerd. Ridgely hebben een gedelegeerde gelegenheid met